Itu Quran lebih daripada Facebook. Itu Al-Quran lebih daripada Instagram kita. Itu Al-Quran lebih mulia daripada handphone yang kita senantiasa kita gembol. Maka bertanyalah dengan Allah lewat Al-Quranul Karim. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu. Kulonya sami tatkala hatinya tulus dan ikhlas, jiwanya yang senantiasa berserah diri kepada Allah, mendengar ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh siapa didasari dengan iman dan takwa, akan menyayap-nyayap hati dan perasaan kita, sehingga yang tumbuh ada semakin hari, semakin usia kita semakin berkurang, semakin takut dengan Allah. Maka saudara rahimakumullah, maka mari bersyukur yang lahir dari hati kita yang paling dalam. Mari kita senantiasa kita ajari hati kita untuk dekat kepada Allah. Jiwa kita, raga kita, kita hujam diri, kita paksa untuk tunduk dan merunduk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang jasad kita paksa untuk sholat malam, sang jasad kita dipaksa untuk mandi malam, sang jasad kita dipaksa untuk berkhidmir dan sebagainya. Hati diajak untuk dekat kepada Allah. Niat dan itikat yang benar, seluruh tingkah dan pola kita menjadi nilai ibadah. Alhamdulillah. Maka saudara rahimakumullah, udah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala kita pinter ing dalam syukur, matur suwun dumateng ngeso dalam lahir lan batin ing ngeso dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan ditambah nikmatnya yang luar biasa untuk kita. Apa? Orang yang bersyukur kepada Allah otomatis merasa status diri kita di hadapan Allah ada seorang hamba yang lemah, Bapak Ibu. Antal khaliqu annal makhluq, antal alim wa anal jahil, antal ghani wa anal fakir. Itu statusipun kula saha panjenengan sami. Kita tuh nggak punya ilmu, kita nggak punya harta, kita nggak punya jabatan, kita bukan siapa-siapa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok kita sombong? Apa yang kita sombongkan? Dengan ilmumu, dengan hartamu, dengan anakmu, tidak ada guna dan manfaatnya tatkala status kita sebagai hamba Allah hilang dalam diri kita. Allah Rabbul Izzah, Allah Rabbul Alamin, Allah Sang Maha Pencipta, Allah yang mengatur seluruh alam semesta kita. Lahu ma fis samawati wal ardh, kepunyaan Allah itu segalanya, langit, bumi beserta isinya adalah milik Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersyukur kepada Allah dengan lahir dan batin, dengan tulus dan ikhlas, jiwanya senantiasa tenang. Piyantun ingkang pinter syukur dumateng Allah, menghadirkan Allah dalam kehidupannya, melibatkan Allah setiap langkah dan perbuatannya. Sebelum melakukan sesuatu sedikit pun kontak dulu sama Allah, jiwanya akan tenang. Kenapa? La tahzan innallaha ma'ana, hadir. Ora sah was-was, ora sah bimbang, ora sah bingung. Aku bersamamu wahai hambaku. Ini yang terkadang sederhana tapi bahaya untuk anak-anak kita. Kita masuk kamar mandi, kalau ingat sama Allah pasti pipisnya pakai jongkok, Pak. Sebab lek pipis karo ngadeg dadi prostat, boten ditempelkan bagian yang tembok, boten diusap-usap karo watu. Ingat ada Allah. Boten sah jenengan buka, udah buka sendiri sama Allah, dibuka, dibuang air kencing kita, dibuang hajat besar kita, dibuang sama Allah. Itu nikmat yang luar biasa. Tatkala kita melihat saudara-saudara kita yang sakit di rumah sakit, nggak bisa kencing, nggak bisa BAB, ratusan juta menghabiskan uang mereka. Tapi Allah
yang maha baik kepada kita. Maka pantas dan layak kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu. Maka tangeh lamun tatkala jiwanya resah, jiwanya gelisah, jiwanya bimbang, jiwanya bingung, piyantune bingung, boten mungkin badhe tuku syukur dumateng Allah. Cirinya orang yang bersyukur adalah jiwanya senantiasa berserah diri kepada Allah, jiwanya senantiasa bersandar kepada Allah, jiwanya yang senantiasa takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab niku otomatis wong syukur jiwane senantiasa wa ila rabbika farghab. Fa idza azamta fatawakkal Allah, niku otomatis. Maka ayo kita belajar, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah dengan hidup ini, kita sehat walafiat, kita tidak punya penyakit apa-apa dalam diri kita, tapi setiap saat dan setiap detik iblis sudah berekor sampai zaman Rasulullah Muhammad SAW, kalau sampai Nabi Adam alaihissalam. Ditanya sama Rasulullah, kam ada ukaya iblis? Rasul niku tangket kali iblis. Musuhmu piro deh iblis? Kam ada ukaya iblis? A'dai ishruna nafar. Musuhku 20 kelompok. Buka nih kawan kitab Nasuhul Ibad itu. Awallah anta ya Rasulullah wa ali wa sahbi ajma'in. Musuh pertama, musuh bebuyutan iblis itu sing pertama, sing paling nomor wahid itu ada engkau wahai Rasul. Wa ali wa sahbi ajma'in. Keluarga panjenengan lan piyanten-piyanten yang derek pada tuntunanipun panjenengan, termasuk kula saha panjenengan sami, karena kita bertauhid kepada Allah, tauhid syahadat Rasul, syahadat tauhid Rasul senantiasa kita kumandangkan dalam badan kita dan langkah perbuatan kita. Kita ini termasuk sebelum sang jasad berkalang dengan tanah, nyawa belum masih dikandung dengan badan, iblis niku ngarep mburi dhuwur ngisor niku tetap ngawasi kula saha panjenengan sami. Maka ayo bergandengan sing kuat, Bapak Ibu, anak-anak. Ojo setengah-tengah ngajine, ojo setengah-setengah lah ibadah kok lek butuh tok kali Gusti Allah. Ndek masalah di utang lebih jaluk kali Pak Kiai, kali pembina nyon amalan nyaur utang. Nyaur utang sing gampang, amalan sing mujarab niku niku sertifikat omah motor mobil gede gitu bangun itu selesai. Tapi ngaji bukan urusan utang, ngaji bukan urusan dunia, ngaji di at-tafkir ini urusan iman dan takwa. Dimanapun kita berada, dimanapun kita ngobrol, di pojok, di depan, di kanan, di warung kopi, yang terbaik obrolanipun kula saha panjenengan sami, boten ukuran dunia, boten ukuran hubud dunia, tapi obrolan yang terbaik di antara kita, obrolan yang urusannya usikum wa iyaya bita, urusan takwa. Ingat saudara, Iqtaraba linnasi samahum fi ghaflatin muridun. Sudah dekat penghisapan untuk manusia. Langkah perbuatan kita senantiasa dihitung, dicatat sama malaikat raqib dan atid. Bicara kita, hatimu ada apa, dalam otak kita ada pikiran apa, langkahmu mau kemana, kamu sembunyikan di langit manapun, Allah tetap menyaksikan langkah dan perbuatanmu, dan itu akan dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Sungguh rugi tatkala kita dianugerahkan guru yang soleh, yang Muhammad Al-Ghazali, Bapak Kiai Joko Ihsan, dengan pembina-pembina kita, Pak Nur Huda, Bapak Sumarsono, Pak Kasmo, dan yang lain sebagainya, senantiasa menuntun, mengarahkan, mengajak beliau watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ayo Pak, Bu, Le, Mbak, ibadah ditoto, aja golek donya wae, esuk awan sore bengi golek duit, kapan ibadahmu delek iki kali panjenengan. Jenengan namun matur sun to kali beliau belum matur sun nggih Pak, amalan dikirimi rasa fotokopi di WA, share.
Boro-boro matur suwun boten dibales diwaca tok kaya maca Quran. Ini luar biasa. Didikan Eyang Nur Ghazali, didikan Abu Bakar Joko Nesan mencetak generasi yang beriman dan bertakwa. Belajar bersungguh-sungguh para pembina-pembina kita, sesepuh-sesepuh kita. Beliau bukan merasa berjuang, tapi kami masih belajar berjuang, meneruskan estafet perjuangan dari guru-guru kita. Dan panjenengan karena keluarga besar dari kalian, keluarga besar At-Tadkir, punya kewajiban dan kebutuhan untuk mempertahankan dan meningkatkan amaliyah yang sudah diberikan oleh guru-guru kita. Maka tidak mungkin jiwanya yang resah, jiwanya yang gelisah, tidak mungkin mampu bersyukur kepada Allah dengan hakiki. Kalau mereka mengatakan Alhamdulillah tapi masih bingung, berarti syukurnya batal. Tatkala bersyukur kepada Allah, tatkala masuk kamar mandi tidak berdoa, mau makan tidak berdoa, mau berangkat bekerja tidak izin kepada Allah, berarti syukurnya batal. Putus hubungan Abdullah sama Allah menikah. Jiwanya pasti sehat. Orang yang bersyukur ingkang nomor kalih, hatinya senantiasa bersih. Tidak ikhlas, tidak ridho. Orang yang hakikat syukur yang sebenarnya, hatinya ditongkrongi sama iri, sama dengki, sama serai, boten ikhlas dan jujur. Sampai detik saat ini kula sami sudah berjuang di situ, iri pun masih hidup dalam hati kita. Gila Bapak Ibu, irinya masih tukul, hasutnya masih tukul, hibai masih tukul, adu dombanya masih tukul. Inilah kekuatan iblis itu. Iblis itu diizinkan sama Allah, tidak pernah tidur dan tidak pernah berputus asa, beranak pinak iblis niku. Kulo sami tukian turu, kokian ngelantur, kakian goflah, kokian ngobrol ngalung ngidul, akhir ditumpai kelawan sing boten bener. Maka yang terbaik dimanapun kita ngaji, di majelis manapun, yang kita perjuangkan sebenarnya adalah bagaimana membawa sang rasa kita untuk senantiasa mampu tersambungkan dengan rasa Rasulullah Muhammad SAW. Semakin kita dekat kepada Allah, semakin takut kepada Allah, semakin rindu kepada Allah, semakin butuh kepada Allah. Ini yang harus kita jaga setiap saat. Umuripun kula semakin tambah semakin sepuh. Apakah Bapak Ibu dan kita semua sudah tahu amal apa sih yang diterima di hadapan Allah, amal kita selama ini? Kan kula sami mboten pirsa. Nggih mboten. Kira-kira amal apa yang diterima di hadapan Allah? Apakah seorang ustadz yang berjibaku dengan santri pagi siang sore mengajar, apakah itu jadi amal soleh? Itu yang tahu Allah. Ustadz mboten saged rumoso ngajar, rumoso kuat. Apakah kiai yang sering ngaji sing jamaah? Tidak. Apakah seorang petani? Belum tentu. Tugas dan kewajiban kita senantiasa menjaga niat iktikad yang benar. Karena takwa itu bukan haknya kiai pribadi, yang takwa itu bukan haknya seorang ustadz. Takwa itu bukan haknya putra-putra dari alim ulama, tapi takwa itu haknya seluruh umat manusia. Apapun profesinya, punya hak mencalonkan diri menjadi pribadi yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya bersih, orang bersyukur itu hatinya bersih, otaknya, akalnya senantiasa punya akal yang hanif, punya pikiran yang baik, senantiasa berprasangka yang baik dengan siapapun, khususnya kepada Allah. Dan yang terakhir, orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ditambah nikmatnya oleh Allah yang berlipat ganda. Rogone jadi sehat. Rogone jadi sehat. Kenapa Pak sehat? Ini ku badi dahar izin sama Allah.
badhe ngunjuk izin berlindung kepada Allah, badhe tindak dumateng peken alhamdulillah sholat hajat kalih rakaat berserah diri kepada Allah, badhe tindak dumateng kantor, dumateng sekolah, aktivitas apapun senantiasa melibatkan Allah, sehingga otomatis langkahnya menjadi langkah yang dituntun oleh Allah Subhanahu. Jiwa yang senantiasa berserah diri kepada Allah, hati senantiasa ikhlas, tulus dan ikhlas, otaknya senantiasa diisi dengan pengetahuan dan ilmu yang nafi', tubuhnya menjadi soleh, langkah perbuatannya ridho, akhirnya ikhlas melampah, enteng. Ibadah orang ngeboti enteng kabeh, sholat enteng, sedekah enteng, kita satu hari berinfak dan bersedekah untuk yatim piatu ya enteng. Bapak Ibu mboten usah bingung, harta Bapak Ibu berapa tinggal dikalkulasi, mau infak dan sedekah sok ning kalian turah-turah. Itu di Al-Quran ada. Ini yang luar biasanya di situ loh. Bapak Ibu kita sampun kapundhut tapi ninggake tuntunan, ninggake maslahatul akhirah. Pondok ini jadi maslahatul akhirah. Majelis taklim at-tadzkir kalian ini menjadi maslahatul akhir. Jangan sampai majelis taklim pondok kalian menika termasuk majelis menjadi maslahat dunya. Ini yang harus kita jaga. Jenengan ibadah tapi rogomu penjenengan bekerja, ada uang disedekahkan. Bagi yatim, bagi yatim piatu, fakir, miskin, duamat, duafa, ghurim, amil, lengkap semua. Tinggal melihat di manakah kesungguhan dan keikhlasan kita dalam menderma baktikan kehidupan kita untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, maka mari sebagaimana firman Allah di atas tadi, iqtaraba linnasi hisabu wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sudah dekat kepada manusia hari perhitungan amalnya, hari perhitungan amal perbuatannya, tetapi banyak manusia di akhir zaman yang lalai, ghaflah wa mu'ridun, dan dia berpaling dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berjibaku dengan dunianya, berjibaku dengan nama besarnya, berjibaku dengan ilmunya, berjibaku dengan anak keturunannya, tapi lupa bahwa itu semuanya tidak akan dibawa oleh orang tadi menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dibawa apa? Yauma yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari nanti tidak akan dibawa harta yang berjuang pagi siang sore dan malam, habis waktunya sampai lupa dengan syariatul Islam, tidak menjalankan ibadah-ibadah yang syar'i, tidak dibawa. Putra-putrinya yang dibanggakan juga tidak dibawa. Yang dibawa menghadap kepada Allah illa man atallah biqalbin salim. Yang akan dibawa menghadap kepada Allah adalah hati yang selamat, qalbun mukmin, qalbun salim, hati sing merdeka dari penjajah yang tidak kelihatan. Dan ini tempat kita majelis taklim yang kita cintai, digembleng di majelis taklim untuk menghancurkan itu, saudara rahimakumullah. Maka mari senantiasa alhamdulillah, terima kasih kepada Allah. Seandainya kita tidak dikenalkan dengan Bapak almarhum, nggak kenal kalian, kita mau jadi apa? Kalau anak-anak kita yang kecil-kecil seperti ini nggak dikenalkan ibadah, mandi malam, sholat malam, mau jadi apa? Kenapa? Tatkala orang sudah rasa bertuhannya hilang, rasa bertuhan kepada Allah Subhanahu semakin sirna. Kata Rasulullah, irfa'ul mahabbati fi qulubin nas, akan diangkat berkahnya Allah di hati manusia, anak-anak kita, rasa cinta dan kasih dengan sesama. Guru-guru rasa bertuhan mati.
rasa bertuhan kepada Allah sudah mati. Nah, akhirnya yang ada dendam, yang ada iri, yang ada dengki, yang ada menghujat, yang ada menjatuhkan dan sebagainya. Suami tidak tanggung jawab kepada istrinya, istri tidak tawaduk kepada suaminya, suami tidak bisa mengajak istri dan anak untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada saling menghormati, sengoro, teksuro, sombong, angkuh hadir sebab meninggalkan Rabbul Izzah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari saudara rahimakumullah, sekali lagi kami mengajak kepada pribadi kami sendiri dan keluarga kami dan para bapak, para ibu, mari sesusah kayak apa, serepot kayak apa, semasalah sesulit kayak apa, yakinlah bahwa Allah selalu bersama kita. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah sampun ngendika kados mekaten. Kalau kita mencalonkan diri menjadi pribadi-pribadi yang takwa, yang tekun, yang ikhlas, yang sabar, yang tawadhu, yang rendah hati, yang dermawan, berjuang di jalannya Allah, selalu ikhlas dan sabar, diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa berbuat baik dengan sesama, dengan siapapun, dengan orang yang benci dan memfitnah kita, selalu berbuat baik. Deke ngamu Gusti Allah. Boten namung pusat. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Ayo kita tata kembali Bapak Ibu rahimakumullah. Jangan terlalu bersedih dengan segala masalah apapun yang kita hadapi. Semuanya punya masalah. Justru dengan masalah itu Allah menghadirkan dan memaksa sang raga lahir batin kita untuk butuh kepada Allah. Sing terakhir, ayo, apa gunanya ilmu? Man yasdad ilman wala yasdad hudan, lan yasdad minallah illa huda. Di atas ilmu itu masih ada makam yang lebih tinggi lagi. Fawqal ilmu wahwal adab. Di atasnya orang yang berilmu, di atasnya profesor, di atasnya dokter, di atasnya orang sing pandai, yang alim, al-alam, al-hukama. Itu yang paling tinggi adalah piantun-piantun ingkang kagungan akhlak saha budi pekerti, sing sopan, sing santun kalih bapak ibu kita, sing sopan, sing santun sama kiai, sama ustadz, sama pembina, sing sopan kalih kakak ingkang langkung sepuh, sayang kepada adik-adik, dituntun kabeh rasane, mboten namung dituntun ragane, mboten namung dituntun sangune, tapi dituntun rasanya bagaimana dekat dengan Allah. Mari kita tata duduk kita berdoa bersama-sama. Semoga sedikit yang kami sampaikan bisa menggugah roh dan hikmah kita. Kita semuanya sama di hadapan Allah, kita sama, tidak melihat siapapun kita di hadapan Allah, tidak akan membedakan yang dibedakan oleh Allah. Inna akramakum indallahi Ayo kita berkompetisi menyalurkan diri orang-orang yang bertakwa. Semakin tekun, semakin ikhlas, semakin takut, semakin rindu, semakin kangen sama Allah. Itu yang kita kerjakan setiap saat dan setiap waktunya. Dan yang terpenting, hasil orang yang mengaji, hasil orang kita belajar di At-Tadhkir adalah semakin ikhlas dan siap diatur dengan aturan Allah. Buahnya adalah akhlakul karimah, ngendika sing apik, mikirke sing apik, mirsani sing apik, mirengke sing apik, langkah sing apik, sedaten nandur kebecikan mengke sing manen nggih jenengan mlesete awake mboten panen putra wayahipun kula saha panjenengan
sami. Jangan khawatir, jangan takut. Apa yang kita tanam di manapun bumi, kita berpijak di bumi manapun, kita menjatuhkan keringat kita satu tetes darah dan bahkan mungkin air mata, mungkin cacian dan hinaan, kok tatkala dalam jiwa kita masih la ilaha illallah, hati kita masih dengan asma Allah Subhanahu wa taala, cek ke titik Allah ketara. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah akan melihat yang lebih sempurna untuk kita. Semoga kita senantiasa mendapatkan kekuatan, kemudahan, kesehatan dan keberkahan oleh Allah untuk berbuat kebaikan dan kebenaran. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Monggo Bapak Ibu, anak-anak yang nggak punya wudhu dulu. Kita harus buddha sholat sunnah sarang-sarang. Yang belum punya wudhu rumit. Yang sudah wudhu gak usah wudhu. Sambil menunggu teman-teman kita yang wudhu, mari kita hadiah Fatihah, kita zikir, wirid, berdoa bersama-sama. Kita tiga kali ya Allah ya Isa wa Jalla lillahi ya ala karamah wal barakah wal hikmah wal fadilah. Syawlana al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mas Sanjaya bantu, Mas Sanjaya baca apa? Pakai begitu pakai. Ya terus syafaatul Allah alamin. Yang jadi hati. Syawlana walahul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sembahlah hadratir Rasul Barakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ansarihi wa ahli baitihi ajma'in. Syawlana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة نبي الله جبريل عليه السلام الخديجة والأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والتابعين العلماء العالمين وجميع الملائكة المقربين من ملائكة السماوات والأرض سيدنا جبريل ميكائيل إسرائيل إسرافيل منكر نكير رقيب عتيد مالك رضوان. شغلنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sembilan hadratin sultan awliya Syekh Abdul Qadir Jalan Khadijah Ma'awliya Allah al-Masyid wal-Maghrib Husun Darmah Kudus Senang Wali Ibrahim Senang Bulan Senang Kiri Senang Derajat Senang Abad Senang Kudus Senang Kalijaga Senang Mulia Senang Gunung Jati Syughlana wa lahumul Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillah hadrati jamaah awliya Allah al-masyib al-ma'al wala khadi jamaah abidin arifin muttaqin mukhlasin sabirin muhsinin zakirin wa bil husna hadrati birul qudus Syekh Maulana Kakang Gusti Syekh Mulabi khutbah bi kudrah Syekh Maulana Ya Muhammad Nur Ghazali Syekhul Islam ya Rabb, detik dan saat ini kami bersama saudara-saudara kami, keluarga kami berserah diri kepadamu ya Rabb. Kami sadar kami hamba-Mu yang lemah, kami hamba-Mu yang banyak dosa, salah dan khilaf ya Allah, senantiasa berlumuran dengan noda dan dosa ya Allah. Hati kami masih banyak ya Allah kelalaian dan kedoliman, hati kami masih tercengkam dengan keirian dan kedengkian ya Allah. Kami mohon izin dan ridha-Mu ya Allah, sambungkan batin kami Rasulullah Muhammad SAW. Sambungkan ruh dan rasa kami ya Allah dengan para wali-Mu, dengan para kekasih-Mu ya Allah. Lil abidin, arifin, muttaqin, mukhlasin, sabirin, muhsinin, zakirin wa bil husni bi ruhi qudus ya Muhammad Ghazali ya Allah. Syaulana wa lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah hadrati biruhi kudus almarhum guru kami, orang tua kami, pengasuh batin kami yang telah meninggalkan tuntunan kepada kami. Bapak Ibu Kiai Joko Risa, muliakan beliau, bahagiakan beliau, angkat derajat beliau, sukseskan semua program perjuangan. Lindungi jaga putra putrinya ya Allah, luliyahnya ya Allah, lindungi dan jaga keluarga besar majelis taklim pondok yang ada di kalian khususnya ya Allah, kesenantiasa bersatu bersama dalam iman, Islam dan ihsan ya Allah. Ya Rabbi ya Allah, anugerahkan kepada kami kesabaran, keikhlasan, kesungguhan, ketekunan, kegigihan, sebagian menganugerahkan kepada guru kami Kiai Joko Ihsan ya Allah, sabar, ikhlas, tekun ya Allah dalam mengabdi kepada-Mu. Syaulana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah